Yulia butuh angin segar di sore hari yang cerah ini, sebelum waktu maghrib tiba. Hari ini adalah hari Rabu, di mana malamnya ia tidak akan tidur di asrama lagi, tetap di rumah suaminya. Selamat tinggal kasur yang selalu buat tubuh gue encok. Malam ini gue mau bobo. Cantik di kasur kamar gue yang empuknya kayak awan di langit. Memangnya Yulia pernah tiduran di atas awan? Tentu saja dia hanya bicara ngasal. Berjalan keluar dari asrama setelah meminta izin pada Ustazah Ainun jika dia akan pulang ke rumah suaminya, Yulia akhirnya sampai di rumah bercat putih ini. Dia mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, membuatnya kesal sendiri. Bahkan saat mengetuk pintu secara brutal pun tidak ada sahutan dari dalam. Ustadz Ikram kalau dipanggil kenapa nggak nyahut coba? Waktu itu pun sama. Cek, bikin kesal aja. Gue kan nggak sabar bobo cantik. Iseng membuka kenop pintu ternyata tidak terkunci dan ia langsung saja masuk. Tapi tunggu, kenapa lampu di dalam mati? Padahal lampu di luar menyala. Entah kenapa, perasaan jadi khawatir, apalagi rumahnya yang kini terasa sunyi. Berjalan ke ruang tamu pun lampunya tetap mati, sampai akhirnya dia berjalan ke dapur. Yang terlihat ada sedikit cahaya. Semakin mendekat, ia dapat melihat lilin cantik yang ada di atas meja dengan banyak makanan menggugah selera. Setelah membaca doa, satu suapan ternyata sangat enak. Tidak, ini benar-benar enak. Ternyata suaminya tidak berbohong, dia pernah menjadi chef saat di Mesir. Gimana? Ikram menatap istrinya penuh harapan. Yulia hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. Ini makanan terenak yang belum pernah aku cicipi. Alhamdulillah kalau kamu suka, sekarang makan lagi. Yulia kembali memakan makanan buatan suaminya itu dengan lahap. Bahkan sepiring pun dia tidak cukup, membuat Ikram kembali menghidangkan menu lain ke piring istrinya dengan ekspresi bahagia. Bibirnya tersenyum akan keantusiasan istrinya memakan masakannya. Rasa lelahnya jadi hilang melihat senyuman yang istrinya berikan padanya. Makannya yang pelan aja, Zaujati. Lihat nasinya sampai nempel di bibirmu. Ikram mengambil satu butir nasi di bibir istrinya lalu memakannya. Yulia yang melihat pun hanya bisa menahan napas. Napas, Zaujati. Dia menghela napas lalu menghembuskannya. Ustadz jorok tahu. Kenapa nasi di bibirku Ustadz makan coba? Memangnya kenapa? Mas menikmatinya. Ikram tidak makan. Dia sudah kenyang dengan melihat istrinya memakan masakannya dengan lahap. Memandang paras cantik istrinya pun sudah kenyang. Sebenarnya tangan Yulia tremor, mana-mana tidak tremor sejak tadi ia makan dilihat suaminya. Istri Mas ini benar-benar menggemaskan. Ikram tanpa sadar mengelus pipi istrinya, membuat Yulia hanya bisa terpaku lalu buru-buru dia menyelesaikan makanannya. Ustadz kemasukan jin ya? Tanyanya yang kini sudah selesai makan. Enggak, Mas setiap hari selalu baca doa agar dijauhkan dari jin dan setan ataupun makhluk halus lainnya. Terus kenapa jadi kayak gini? Kayak gini gimana? Jadi pria yang romantis. Ikram tertawa. Mas kan suami kamu sesekali seperti ini nggak apa-apa kan? Kamu suka? Ikram hanya ingin berusaha yang terbaik agar istrinya bahagia. Yulia mengangguk, hatinya tidak bisa bohong. Kenapa nggak makan? Lihat kamu makan, Mas udah kenyang, Zaujati. Ikram mengeluarkan sesuatu di kolong meja lalu memberikannya pada istri tercinta. Maaf hadiahnya telat. Ini Mas beli sendiri, semoga kamu suka. Yulia menerima tote bag yang entah isinya apa. Semangat hafalannya. Nggak masalah, baru surat juz 30, Mas udah bahagia karena kamu udah mau belajar. Semoga hadiah Mas dari kamu bisa bermanfaat. Yulia membuka tote bag dan isinya ternyata al-Quran berukuran kecil yang ada
Terjemahnya, juga satu set gamis lengkap dengan kerudungnya. Tapi yang membuatnya tertarik adalah gelang terbuat dari kayu terukir namanya di sana. Yulia Aureta Nazira. Itu gelang Mas beli saat pulang dari kajian siang. Semoga kamu suka. Al-Aurannya. Tolong dibaca terus ya Zaujati. Sama gamisnya juga dipakai, pasti kamu sangat cantik nanti saat memakai gamis itu. Yulia mengangguk lalu dia memakai gelang tersebut dan ternyata sangat cocok. Mas juga punya. Ikram menunjukkan tangan kirinya yang terukir nama sang istri di sana. Kenapa harus nama aku? Karena nama kamu indah. Yulia Aureta Nazira, itu nama yang sangat indah. Dan kini, pemilik nama itu telah menjadi milik Mas. Yulia hanya diam tidak merespon yang dikatakan suaminya. Ikram akhirnya berdiri lalu mengusap rambut istrinya. Mau tidur? Dia mengangguk. Tidur duluan, nanti Mas nyusul. Terus bekas makanannya gimana? Biar Mas yang cuci. Kamu bisa tidur sekarang jika kamu mau. Yulia ikut berdiri, namun bukannya pergi dia malah melipat kedua tangannya dan mengambil piring yang kotor. Biar aku yang cuci karena aku yang makan. Ikram tersenyum tipis, istrinya inisiatif sendiri. Ia bahagia mendengarnya. Mas juga mau bantu. Ikram ikut mengambil piring yang tersisa, lalu berjalan ke wastafel di mana istrinya. Kebingungan sambil menatap air dari keran yang keluar. Kenapa belum mulai cucinya, Hem? Yulia menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu meringis. Aku nggak tahu caranya. Nyuci piring. Ini bersihinnya pakai air aja gitu. Ikram tersenyum tipis mengetahui istrinya selain tidak bisa memasak ternyata dia tidak bisa mencuci piring. Air memang utama untuk cuci piring, tapi harus pakai sabun juga agar lebih bersih. Kamu tuangin sabuk cair yang ada di depanmu lalu gosok pakai spons setelah itu. Lap pakai kain lalu simpan di rak piring. Yulia mengangguk paham lalu dia mulai melakukan apa yang dikatakan suaminya. Kamu terlihat takut cuci piringnya kenapa? Piringnya licin, takut jatuh nanti terus pecah. Pada akhirnya Ikram berdiri belakang istrinya lalu dia mulai membantu istrinya mencuci piring. Yulia hanya bisa tersentak lalu menjadi gugup saat tubuh besar suaminya berada di belakangnya, dengan tangan membantunya mencuci piring. 5 menit kemudian piring telah bersih semua, bahkan wastafel juga bersih tidak ada sabun sedikit pun di sana, namun suaminya belum menjauh dari belakangnya, membuatnya semakin gugup. Ustadz bisa tidak menjauh. Tubuhku nggak bisa keluar ini. Ikram malah memeluk perut istrinya dan menjatuhkan rahangnya di pundaknya. Yulia semakin dibuat tertegun, dia tidak bisa bergerak dan hanya diam seperti patung. Bisa tidak hilangkan panggilan Ustadz pada Mas sekarang, Zaujati. Dengan panggilan, terserah kamu asalkan jangan Ustadz. Kamu istri Mas, masa kamu panggil Mas Ustadz? Kayak orang-orang memanggil Mas. Yulia menggigit bibirnya lalu dia mendorong paksa tubuh suaminya untuk menjauh. Maaf Ustadz sepertinya telah terjadi kesalahan pahaman di antara kita. Aku memang istri Ustadz tapi jangan terlalu jauh karena aku nggak akan pernah menerima Ustadz sampai kapanpun. Yulia menggeleng. Aku masih sama kayak Yulia yang dulu. Aku nggak bisa menjadi perempuan yang Ustadz mau. Pernikahan ini terjadi karena ayah yang memohon padaku. Aku nggak akan pernah menerima Ustadz sampai kapanpun. Walaupun aku bersikap baik pada Ustadz, aku hanya menghargai Ustadz saja karena baik padaku. Tapi jangan terlalu jauh karena pernikahan kita ini hanya di atas kertas saja bukan berdasarkan keinginanku. Setelah mengatakan itu Yulia berjalan pergi, namun baru 2 langkah pergi Ikram menarik tangannya dan mengurungnya di sisi wastafel. Tidak Zaujati, kamu sudah menerima, Mas.
Mas tahu dari ekspresi wajahmu. Hanya saja, kamu belum menyadarinya. Yulia membuang muka lalu berusaha memberontak, namun hasilnya sia-sia saja. Ustadz terlalu berharap. Aku tidak akan pernah bisa menerima Ustadz di hatiku. Yulia terlalu trauma soal cinta dan perasaan. Ia takut dikecewaan kembali. Mas akan berusaha lebih keras lagi agar kamu luluh. Percuma. Hatiku tidak akan luluh Ustadz. Rahang Ikram mengeras, padahal beberapa menit lalu ia dan istrinya baik-baik saja tapi sekarang kenapa istrinya bisa jadi seperti ini? Lepaskan aku, Ustadz. Nggak akan sebelum kamu jawab apa alasan kamu belum bisa menerima Mas. Apa? Karena kamu takut dikecewakan akan cinta. Mas nggak akan seperti Arthur. Mas janji, demi Allah, Zaujati. Yulia mendengus sinis. Arthur pun pernah berkata dia akan menjadi apa yang aku inginkan, sampai akhirnya dia memberikan luka padaku. Tapi percaya pada Mas, Mas berbeda. Yulia menggeleng lalu berusaha untuk keluar dari kurungan yang sialnya suaminya ini. Tidak bergeming sedikit pun saat ia berusaha mendorongnya. Aku bilang lepas. Bukannya melepaskan, Ikram malah memeluknya dengan erat seakan dia takut kehilangan istrinya. Ikram menerima dengan ikhlas kekurangan istrinya, dan ia hanya ingin istrinya. Menerimanya itu saja. Mas tahu kamu kecewa akan cinta dan pernah dikecewakan oleh pria yang kamu cintai. Tapi sekali aja kasih kesempatan Mas untuk kamu percayakan. Rasakan jantung Mas. Bukankah terasa berdegup kencang berkali-kali lipat? Itu disebabkan karena Mas cinta sama kamu. Yulia terpaku selama beberapa detik akan detak jantung suaminya yang dapat ia rasakan, sampai akhirnya dia mendorong dengan kencang saat suaminya lega. Aku nggak akan pernah memberikan hatiku pada siapapun apalagi padamu Ustadz. Ikram. Setelah mengatakan itu Yulia pergi menuju kamarnya, tak lupa dia mengunci pintunya. Membiarkan Ikram entah akan tidur di mana, karena sekarang ia ingin tidur sendiri dengan pikiran yang benar-benar mengganggunya. Kedua matanya terbuka, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Perempuan yang mengenakan piyama tipis itu menatap langit sampai akhirnya dia beranjak dari atas kasur. Aku haus, gumamnya, mengucek kedua matanya lalu berjalan keluar dari kamar. Yulia membuka pintu kamarnya yang sengaja dia kunci, lalu kakinya berjalan ke dapur untuk minum karena tenggorokannya kering. Dapur masih terlihat sama, masih ada lampu warna-warni yang menerangi tempat ini. Membuatnya kembali teringat pada kejadian beberapa jam lalu. Apa perkataanku terlalu berlebihan? Monolognya yang kini baru sepenuhnya sadar dari rasa kantuk. Aku hanya ingin Ustadz Ikram sadar jika aku tidak mudah untuk mencintainya apalagi hidup bersama dengannya untuk selamanya. Aku tidak akan pernah bisa. Daripada kecewa, nanti lebih baik kecewa sekarang. Dia menghela napas, meremas dadanya yang tidak nyaman sejak makan malam bersama suaminya. Aku mengunci kamar agar Ustadz Ikram tidak bisa masuk. Sekarang dia tidur di mana? Selesai minum Yulia berjalan ke kamar tamu. Mungkin saja suaminya tidur di sana. Karena hanya di sana kamar yang tersisa. Niatnya hanya ingin melihat keadaan suaminya, tidak ada niatan yang lain. Tunggu, tapi kenapa kamar tamu kosong? Herannya membuka kamar di sebelahnya. Dan masih tetap sama suaminya tidak ada di sana. Berjalan ke ruang tamu di mana selalu menjadi tempat istirahat, langkah kaki Yulia terhenti saat melihat di sofa suaminya ternyata tertidur di sana tanpa selimut ataupun bantal. Sama sekali. Ustadz Ikram terbaring di atas sofa, dengan lengan kiri dia jadikan bantalnya. Entah kenapa melihat suaminya membuat Yulia merasa kasihan.
Dia kembali ke kamar, mengambil selimut juga bantal lalu mendekati suaminya dan pelan-pelan meletakkan bantal itu di bawah kepalanya serta memberikan selimut ke tubuhnya. Cuaca malam ini terasa dingin, kenapa suaminya tidak tidur di kamar tamu coba? Kenapa malah memilih sofa? Membuatnya khawatir saja. Mengambil tasbih putih yang masih digenggam suaminya lalu Yulia letakkan di atas meja. Dia juga meletakkan peci suaminya yang masih terpasang di atas kepala. Sepertinya Ustadz Ikram langsung ketiduran setelah berzikir. Menatap gelang yang terukir namanya di tangan kiri suaminya, membuatnya mengelus gelang tersebut. Ustadz, benar namaku memang sangat indah, tapi pemilik nama ini begitu buruk, tidak seindah namanya. Kini Yulia duduk di lantai sambil tatapan tak lepas menatap wajah suaminya yang selalu damai ketika tertidur maupun tidak tidur sekalipun. Aku seharusnya tahu, padahal aku sering mendengar ceramah di pesantren, jika istri membuat hati suami terluka pasti aku akan mendapatkan dosa. Pasti Ustadz Ikram terluka akan kata-kataku kan? Maaf jika aku tidak bisa jaga lisanku. Aku masih belajar. Namun Ustadz harus ingat jika aku tidak akan pernah menerima Ustadz sampai kapanpun. Di pikirannya semua pria adalah sama. Dari yang terlihat baik pasti akan memberikan luka di hatinya. 3 tahun bersama Arthur dan selama itu dia baik padanya, bahkan ia sering memberikan apa yang seharusnya tidak diberikan. Ciuman, pelukan, bahkan tidur sekamar. Berdua, dia berikan pada mantan pacarnya itu, tapi akhirnya Arthur selingkuh dan kini menginginkannya kembali. Yulia tertawa lalu menggeleng. Bukan menginginkan hatinya, tapi lebih tepatnya adalah tubuhnya. Arthur selama 3 tahun saja ia mengira dia pria baik, bagaimana dengan Ikram? Yulia tidak percaya. Baik bisa membuatnya terluka. Itulah yang dia takutkan. Yulia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang, dia yang sangat beruntung memiliki Ikram dalam hidupnya seharusnya sadar diri, tapi mereka yang berkata seperti itu tidak pernah mengalami hidup dikecewakan dari orang yang sudah kita anggap dunianya. Yulia takut hatinya terluka lagi. Uminya di atas sana akan sedih melihatnya terluka. Hah, kenapa juga Ustadz Ikram harus memilihku di antara jutaan wanita di luar sana? Padahal masih banyak perempuan yang jauh lebih baik dari dirinya. Tentu saja orang itu perempuan solihah, bukan seperti dirinya yang jauh dari agama. Aku janji akan berusaha memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri walaupun aku belum terbiasa dan masih belajar, tapi tidak dengan memberikan hatiku padanya. Yulia berdiri karena dia akan tidur kembali di kamarnya, tapi sebelum dia berbalik pergi tiba-tiba tangannya dicekal membuatnya menatap Ustadz Ikram yang entah kapan telah membuka matanya. Ustadz, kenapa kemari? Tanya Ikram dengan suara serak khas bangun tidur. Dia menatap selimut di tubuhnya lalu tersenyum kecil. Kamu yang menyelimuti Mas. Yulia mengangguk. Syukron, Zaujati. Aku ingin tidur lagi di kamar. Bisa lepasin tangan Ustadz dari tanganku. Ikram menatap tangan kecil istrinya yang ia genggam. Bisa tidak kamu peluk Mas malam ini? Pintanya, nada memohon. Kamu sudah 5 hari di pondok, dan hari ini hari pertama kamu tidur di rumah kita lagi, Zaujati. Besoknya kamu tidak akan tidur di sini lagi tapi di asramamu. Jadi Mas mohon peluk. Mas seperti kamu dulu yang pernah peluk Mas ketika kamu tidur. Yulia terdiam tidak bisa berkata-kata. Boleh ya? Atau Mas saja yang peluk kamu? Masalah beberapa jam lalu lupakan, Mas ingin berada dalam dekapanmu sekarang. 5 hari semenjak Yulia mondok di pesantren keluarganya, Ikram selalu tidur sendirian, padahal sebelum istrinya mondok dia selalu nyaman setiap malam tidur ketika istrinya memeluknya, dan malam ini ia berharap berada di pelukan sang istri, tapi kejadian beberapa jam lalu membuatnya harus tidur di sofa seorang diri. Yulia menggigit bibirnya,
merasa bimbang. Jika menolak ia berdosa, jika tidak ia tidak mau berdekatan dengan suaminya malam ini. Setelah menenangkan hatinya, Yulia akhirnya mengangguk membuat Ikram tersenyum lebar. Sini tidur di samping Mas. Memangnya muat. Waktu itu ia pernah tidur di sofa ini, tapi dengan posisi ia berada di atas suaminya. Insya Allah muat. Kamu berbaring di sebelah kiri, Mas kanan. Jadi kalau nanti yang jatuh ke lantai pasti Mas, bukan kamu. Akhirnya Yulia pasrah, dia baringkan tubuhnya di sofa samping suaminya yang ternyata muat walaupun mereka harus berdempetan. Sekarang tubuhnya terkurung oleh tubuh suaminya. Ikram memberikan selimutnya pada Yulia, lalu dia menatap istrinya yang juga menatapnya. Mas, izin peluk kamu boleh? Kenapa harus izin? Takut kamu nggak bolehin. Memangnya kalau aku nggak izinin Ustadz nggak akan peluk aku?